Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cahyani Tanti. Saya sebagai pengampu mata kuliah IMK Interaksi Manusia dan Komputer. Pada kesempatan pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai materi pertama, yaitu interaksi manusia dan komputer. Oke, kita langsung saja. Apa sih yang melatar belakangi adanya IMK atau adanya interaksi manusia dan komputer? Di sini karena apa? Karena manusia atau user ingin bisa mengoperasikan komputer meskipun awam dengan komputer itu sendiri. Kedua, manusia biasanya tidak tahu menahu dengan proses yang terjadi dalam sistem komputer ya. Ini karena apa? Karena rasa tidak tahu menahu, akhirnya si user atau manusia itu ada keinginan untuk bisa mengoperasikan komputer tersebut. Oke, di sini ada muncul istilah yang disebut dengan user friendly atau WYSIWYG ya. What you see is what you get. Apa yang kamu lihat itu yang akan kamu dapatkan. Oke, user friendly di sini sebutan untuk komputer yang sering digunakan dengan sangat mudah digunakan oleh orang awam sekalipun pada dunia teknologi elektronik. Meskipun begitu, komputer sangat membantu pekerjaan kalau dioperasikan dengan benar. Ya, jadi bukan hanya sekedar untuk main-main, tapi untuk mengerjakan sebuah pekerjaan ya. Oke. Kemudian WYSIWYG, apa yang didapat adalah apa yang dilihatnya. Apa yang tercetak di printer merupakan informasi yang terkumpul dari data-data yang terlihat di layar monitor. Jadi sesuaikan apa yang Anda kerjakan, nanti pada saat Anda print itu pun hasilnya akan sesuai dengan apa yang Anda kerjakan. Oke, prinsip kerja sistem komputer, di sini ada input device ya, di sini ada tengahnya ada CPU-nya, terus ada control unit, ada arithmetic atau logical unit ya, atau yang biasa disebut ALU-nya. Kemudian ada memory unitnya. Nah, output device ini bisa berupa monitor, bisa berupa printer. Nah, ada secondary storage-nya di sini ya, bisa berupa hard disk, CD, DVD atau floppy drive lainnya. Tapi kayaknya kalau untuk floppy drive sudah hampir tidak ditemukan ya. Kalau zaman dulu mungkin, atau mungkin ini dalam bentuk CPU, tapi kalau di laptop udah pasti nggak ada ya sekarang. Nah, interaksi manusia dan komputer di sini adalah menurut NIDOM ya, interaksi manusia dan komputer merupakan satu disiplin ilmu yang berkaitan dengan desain, implementasi, dan evaluasi dari sistem komputasi yang interaktif untuk digunakan oleh manusia dan studi tentang ruang lingkupnya. Sedangkan HCI didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang berhubungan dengan perancangan, implementasi, dan evaluasi sistem komputer interaktif untuk digunakan oleh manusia dan studi tentang fenomena di sekitarnya. HCI pada prinsipnya membuat agar sistem dapat berdialog dengan penggunanya seramah mungkin. Ya, di sini ada desain, ya, ada evaluasi, ada implementasi. Implementasinya jika tidak sesuai, maka kita bisa membuat desain kembali. Setelah desain jadi, maka akan kita evaluasi kembali. Begitu seterusnya. Oke, faktor dalam IMK di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi, yaitu ada manusia, ada komputer, dan ada fungsinya. Ya. Faktor manusia ini adalah faktor yang menjadi alasan terjadi interaksi karena adanya keinginan dan juga manusia ingin dapat kemudahan dalam mengerjakannya. Faktor yang kedua, komputer, di mana ini sebagai media yang digunakan dalam berinteraksi, yaitu bahasa, pemrograman, input, dan output. Sedangkan ketiga, fungsi, di mana pembuatan IMK terjadi karena faktor fungsi, yaitu hasil akhir yang dapat membantu pekerjaan manusia. Oke, jika komputer ini tidak mempunyai fungsi, maka itu tidak disebut sebagai interaksi manusia dan komputer. Karena apa? Karena manusia tidak bisa berinteraksi dengan komputernya, sehingga tidak bisa menghasilkan sebuah manfaat. Ya, itu makanya tidak bisa disebut sebagai IMK. Antarmuka atau user interface dapat diartikan gabungan dari elemen-elemen dari satu sistem, pengguna, dan komunikasi dan interaksi keduanya. Di sini pengguna hanya diperbolehkan berinteraksi dengan produk melalui antarmuka pengguna. Oke, definisinya ya, media yang memungkinkan manusia dapat berinteraksi dengan komputer untuk memberikan suatu perintah kepada komputer. Oke, di sini ada sebuah program aplikasi terdiri dari 2 bagian, ya ada bagian antarmuka. Sini contohnya seperti ini. Nah, ini tampilan ini disebut sebagai antarmukanya atau user interface-nya. Kemudian ada bagian aplikasi. Nah, ini codingannya ya. Jadi dari sisi insight-nya ya, di sini ada codingannya. Nah, ini disebut bagian aplikasi.
Antara user interface dengan bagian aplikasi itu saling berkaitan. Jika kita dalam penerapan codingannya salah, maka kita tidak bisa mendapatkan hasil tampilan yang kita inginkan. Media antarmuka manusia dan komputer terbagi menjadi dua, yaitu media tekstual, kemudian ada GUI, Graphical User Interface. Media tekstual di sini bentuk sederhana dialog atau komunikasi antara manusia dan komputer yang hanya berisi teks dan kurang menarik. Karena apa? Karena isinya teks saja ya, tidak ada gambar-gambarnya, makanya disebut kurang menarik ya. Nah, contoh di sini ada perintah printf dalam Berlan C++ seperti ini. Nah, ini contoh dari tekstualnya. Ya, kita buat codingannya, nah tampilan seperti ini. Dia hanya berbentuk teks saja. Kemudian media GUI-nya, Graphical User Interface-nya, bentuk dialog atau komunikasi antara manusia dan komputer yang berbentuk grafis dan sangat atraktif. Di sini contoh antarmuka manusia dan komputer yang berbentuk grafis bisa menggunakan pemrograman visual, misalkan Visual Basic, Visual Fox Pro, Delphi, dan lain-lainnya. Nah, ini tampilannya. Jadi sini ada gambar, ada ininya ya, ada GUI-nya. Jadi lebih menarik, tidak hanya sekedar teks saja. Oke, di sini ada faktor-faktor pendewasa IMK. Ya, ada linguistik, ya, artificial intelligence, kecerdasan buatan, cognitive science, ada ergonomiknya, ya. Kemudian ada ilmu antropologinya, ada sosiologinya, ada ilmu multimedia graphic design, technical writing, organization psikologi, ada ilmu bisnisnya, penerapan bisnis, ada matematikanya, ada kognitif psikologinya, kemudian ada sosial psikologinya, yang terakhir adalah computer science dan software engineering. Ini semua ada berkaitan dalam pendewasaan IMK. Faktor kecerdasan buatan atau artificial intelligence, ya. Di sini suatu bagian ilmu komputer yang bertujuan agar komputer dapat melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan oleh manusia, di mana merupakan penggabungan cara berpikir manusia dan mesin untuk mengambil keputusan. Untuk apa? Untuk memecahkan permasalahan dan menjadi sebuah pembelajaran. Faktor ergonomik ya, di sini merupakan sebuah konsep suatu desain yang diperlukan untuk memaksimalkan kapasitas dan kapabilitas user dengan tujuan untuk keamanan, efisiensi, keandalan, dan performa pemakaian. Misalkan di sini ya bentuk keyboard ya, bentuk keyboardnya harus nyaman pada saat kita pegang. Jangan bentuk keyboard yang aneh-aneh, tapi pada saat kita menggunakannya rasa membuat kita lelah tangan kita. Nah itu berarti faktor ergonomiknya tidak bagus. Kemudian untuk keyboard, untuk mouse seperti yang tadi ya terangkan pada saat kita menggunakannya itu harus nyaman di tangan kita. Nah kemudian posisi duduk ya, posisi duduk juga mempengaruhi kenyamanan kita pada saat kita berinteraksi dengan komputer. Faktor antropologi di sini memberikan gambaran tentang cara kerja kelompok yang masing-masing anggotanya diharapkan dapat memberikan kontribusi sesuai dengan bidang masing-masing. Ya, ini adalah faktor antropologi. Sini dapat dengan cara memberikan pandangan yang mendalam tentang cara kerja dari setiap kelompok karyawan yang ada dalam suatu perusahaan, di mana terjadi komunikasi antara manusia dan peralatan yang digunakan. Sedangkan sosiologi berarti bidang ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia di dalam konteks sosial. Di sini dengan cara bagaimana sih tingkah laku seseorang untuk mempengaruhi yang lain ya. Terus kemudian adanya pengaruh dari satu grup kepada anggotanya. Ini berarti adanya faktor sosiologi di dalamnya. Faktor multimedia. Di sini yang mempengaruhi adalah di mana tampilan menjadi lebih menarik, lebih mudah dimengerti oleh user, adanya gambar, suara, teks, grafik, dan sebagainya. Kemudian faktor desain grafis, pengguna desain grafis dalam ilmu komputer sudah menjadi kebutuhan di masa sekarang. Banyak aplikasi yang tidak hanya berbentuk teks, tetapi sudah dalam bentuk multidimensi. Oke, kemudian ada faktor teknik penulisan. Teknik menulis adalah penyajian informasi yang membantu pembaca memecahkan masalah tertentu. Di sini merupakan bentuk panduan secara manual dari suatu produk.
Ya, jadi kita misalkan membuat sebuah buku manual book, ya di situ dijelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasi, ya. Nah, itu kita harus memperhatikan teknik penulisannya. Kenapa? Supaya apa yang kita buat itu dapat dipahami oleh si user. Di sini dengan harapan user diharapkan akan mudah berinteraksi dengan sistem jika sudah mempelajari panduan manual tersebut. Nah, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Faktor psikologi, setiap user memiliki sifat dan kelakuan yang berbeda. Siapa target pengguna program, ya bagaimana lingkungan dari user, perilaku user secara umum, pengetahuan dan keahlian pengguna, nah itu berhubungan dengan faktor psikologinya. Sedangkan kalau kita lihat dari faktor bisnis, ya, semakin banyak permintaan pasar yang datang dari pengguna gadget, misalkan komputer, ponsel, komputer tablet, dan sebagainya. Nah, itu berhubungan dengan faktor bisnis. Ya, semua mengacu pada perkembangan teknologi informasi yang merupakan peluang bisnisnya. Jadi kita bisa membuat sebuah komputer banyak, ya ponsel terbaru, ya komputer tablet dan sebagainya. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan permintaan pasar yang berhubungan dengan bisnis. Faktor matematika, nah pembuatan sistem berdasarkan perhitungan matematika agar bisa efisien. Ya, itu berarti berhubungan nanti pada saat algoritmanya biasanya seperti itu. Piranti atau alat bantu pengembangan sistem. Untuk mempercepat proses perancangan dan pengembangan antarmuka dan interface diperlukan piranti pengembangan sistem seperti tomograf visual, contohnya Visual Basic, Visual Foxpro, Delphi, Visual C++, dan lain-lainnya. Itu berhubungan dengan perancangan pengembangan antarmukanya. Di sini keuntungan menggunakan piranti bantu apa sih? Di sini antarmuka dihasilkan menjadi lebih baik. Kemudian program antarmukanya menjadi mudah ditulis dan lebih ekonomis dalam pemeliharaannya. Pengelompokan piranti bantu, di sini ada dua fungsi dalam piranti bantu. Ya, pertama, piranti bantu aplikasi atau aplikasi software, di mana program yang biasa dipakai oleh pemakai untuk melakukan tugas-tugas, misalnya membuat dokumen, untuk memanipulasi foto, dan membuat laporan. Itu application software. Sedangkan sistem software atau piranti bantu sistem, itu sebuah program yang digunakan untuk mengontrol sumber daya komputer seperti CPU dan hardware masukan atau keluarannya. Strategi pengembangan antarmuka atau interface, ya. Beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu harus mempunyai pengetahuan tentang mekanisme fungsi manusia sebagai pengguna komputer, terus informasi tentang ragam dialog, struktur, isi tekstual dan grafis, tanggapan waktu, kecepatan tampilan. Kemudian penggunaan prototipe yang disusun secara bersama-sama antara calon pengguna dan perancang sistem. Nah, ini penting sekali. Jadi kita bisa tahu apa sih keinginan dari si user, ya, dia mau sistem yang seperti apa. Nah, itu harus disusun bersama-sama antara pengguna dengan perancang sistemnya. Kemudian teknik evaluasi dengan menggunakan uji coba sebuah kasus, tanya jawab, dan kuesioner. Kalau kita sudah buat, kemudian kita lakukan evaluasi, atau sebelumnya mungkin kita bisa lakukan pengujian terhadap sistem yang dibuat. Oke, demikian penjelasan untuk materi pertama. Jika ada yang mau tanyakan, kita bisa masuk ke ruang diskusi, ya, baik di MyBase atau di grup WA. Oke, demikian presentasi. Selamat siang, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua.